Apa jadinya jika semua pemikiran yang selama ini kita anut mengenai konsep kepercayaan, seperti kehidupan setelah mati, surga, neraka, atau tempat yang menjelaskan keberadaan jiwa kita pasca kematian, ternyata tidak ada? Bagaimana jika sebenarnya kita semua berasal dari satu entitas? Bisa jadi, semua yang ada saat ini adalah manifestasi dari satu jiwa yang sama, dan setiap orang hanya menjalani berbagai skenario kehidupan yang berbeda-beda secara bersamaan. Ketika kita meninggal, bisa jadi itu hanyalah penyelesaian dari skenario yang sedang kita alami, dan kemudian kita bereinkarnasi menjadi manusia atau makhluk hidup lainnya untuk menjalani skenario kehidupan yang berbeda lagi. Tidak ada yang disebut karma, kebaikan, atau dosa. Kita hanya hidup, mati, lalu lahir kembali sebagai orang lain. Dari masa prasejarah hingga era ketika robot menguasai dunia, kita terus mengalami berbagai kemungkinan kehidupan, mulai dari yang menyenangkan hingga yang sangat sulit. Bahkan untuk sekadar mendapatkan makanan, kita harus berjuang terlebih dahulu. Pertanyaan-pertanyaan semacam ini ternyata bukan sekadar imajinasi, melainkan menjadi dasar dari sebuah konsep filosofis mengenai jiwa, kehidupan, dan eksistensi manusia yang dikenal sebagai teori. Teori ini dikenal dengan nama teori telur, yang berasal dari sebuah cerita pendek karya Andy Weir berjudul The Egg. Intinya, cerita ini mengisahkan seseorang yang meninggal karena kecelakaan mobil dan kemudian berdialog dengan sosok yang dia yakini adalah Tuhan. Kita sebut saja orang yang baru saja meninggal tersebut adalah Andy. Andy merasa bingung tentang keberadaannya. Ia terus mengajukan pertanyaan kepada Tuhan. Sang Tuhan menjawab setiap pertanyaannya dengan tenang, memberitahu Andy bahwa dia sudah meninggal. Andy yang mulai menyadari keadaannya menjadi teringat akan keluarganya yang ditinggal. Tuhan menjawab dengan santai bahwa tidak perlu panik karena semua orang pasti akan meninggal. Namun dia mengapresiasi perhatian Andy terhadap istri dan anaknya. Singkatnya, percakapan itu berlanjut. Andy kemudian bertanya di mana semua orang. Tuhan menjelaskan bahwa tidak ada orang lain di sana, hanya ada mereka berdua. Semua orang lain hanyalah hidup dengan cara yang berbeda. Sang Tuhan menenangkan Andy dan mengajaknya untuk berjalan sambil bercakap-cakap. Andy bertanya apakah dia akan masuk surga atau neraka, dan Tuhan menjawab tidak ada, melainkan bahwa ia akan mengalami reinkarnasi. Andy berkata, "Oh, jadi ajaran Hindu itu benar." Tuhan hanya berkata bahwa semua agama memiliki kebenarannya masing-masing. Andy semakin bingung, tetapi di satu sisi ia juga merasa sudah memahami bahwa setelah reinkarnasi ia akan kembali seperti kanvas kosong, melupakan segalanya dan menjadi bayi lagi. Namun, Tuhan meyakinkan bahwa kehidupan lamanya tidak hilang, hanya saja ia tidak akan ingat itu. Mereka terus berbincang, dan Andy bertanya banyak hal, sementara Tuhan menjawab semua pertanyaannya. Di penghujung cerita, Tuhan mengungkapkan bahwa sebenarnya Andy adalah Tuhan, tetapi belum sepenuhnya menjadi Tuhan. Alam semesta ini dianggap sebagai telur, dan Andy belum terlahir. Dia harus melewati banyak kehidupan sebelum akhirnya cukup berkembang untuk mencapai tahap tersebut. Menetas selesai deh Andy direinkarnasi lagi. Inti dari cerita itu sebenarnya hanya ada satu jiwa saja. Ya, jiwanya Andy. Jadi setiap orang dan setiap makhluk hidup di bumi ini adalah jiwa Andy yang sedang menjalani kehidupan yang berbeda-beda. Cerita pendek ini kemudian menjadi inspirasi untuk munculnya pertanyaan-pertanyaan mengenai realitas eksistensi kita sebagai manusia, yang akhirnya diangkat menjadi sebuah konsep filosofis yang dikenal sebagai teori tindakan. Jadi, apa itu teori tindakan? Pada dasarnya, konsep ini mirip dengan cerita dalam cerpen tersebut, yaitu gagasan tentang eksistensi manusia, reinkarnasi, dan hubungan antar semua makhluk, di mana semua yang hidup saat ini atau yang akan datang berasal dari satu jiwa yang sama, tetapi menjalani hidup dengan perspektif yang berbeda. Dalam cerpen Andy Weir, setiap manusia adalah reinkarnasi dari diri kita sendiri. Seluruh dunia yang kita kenal sekarang ini seolah-olah diciptakan hanya untuk kita. Jiwa kita menyimpan setiap memori, pelajaran, dan pengalaman dari seluruh kehidupan yang telah kita jalani, meskipun kita tidak dapat mengingatnya. Alam semesta atau jagat raya ini ibarat sebuah telur di mana jiwa ini berkembang, hingga akhirnya menetas menjadi entitas seperti Tuhan. Proses pertumbuhan jiwa melibatkan banyak aspek, terutama dalam mematangkan rasa empati dan kasih sayang. Agar keduanya bisa matang sepenuhnya, jiwa kita harus dihadapkan pada segala hal. Jenis aspek kehidupan dapat hidup yang enak yang berkesan menyiksa sebenarnya setiap tindakan atau perilaku yang dilakukan sebenarnya juga berdampak pada jiwa diri sendiri. Begitu pula, setiap kali kita berinteraksi dengan orang lain, kita juga sesungguhnya sedang berbicara dengan diri kita sendiri. Setiap kali kita melukai orang lain, kita juga turut merasakan sakitnya. Bagaimana? Apakah kalian mulai merasa bingung? Oke,
Mari aku coba sederhanakan. Bayangkan ada sebuah telur. Di dalam telur ini terdapat jiwa yang sedang menjalani proses pertumbuhan sebelum muncul ke dunia nyata. Alam semesta atau semua yang kita ketahui saat ini adalah manifestasi dari jiwa yang berada di dalam telur itu. Nah, ceritanya si jiwa ini sedang dalam fase loading sebelum menetas, yang telah berjalan selama triliunan tahun sejak penciptaan dimulai sampai saatnya jiwa tersebut dianggap sudah cukup dewasa untuk menetas. Salah satu bagian dari proses loading tersebut adalah kehidupan kita di bumi ini. Jiwa kita terwujud dalam beragam bentuk kehidupan manusia untuk mengalami berbagai aspek dan skenario yang berbeda, meskipun pada hakikatnya kita adalah bagian dari jiwa yang ada di dalam telur itu. Contohnya, jika kita mengalami kehidupan yang berat, bisa saja kita tumbuh menjadi seorang penguasa yang menindas orang lain. Sebenarnya, kita juga sedang menindas jiwa kita sendiri, dan jiwa yang ditindas tersebut juga merasakan pengalaman kehidupan yang berbeda nanti ketika kita meninggal. Skenarionya sudah berakhir dan kita akan melanjutkan ke skenario lain, begitu seterusnya hingga proses loading selesai dan jiwa kita siap menetas menjadi sosok Tuhan sesungguhnya. Ini memang sedikit membingungkan, tetapi semoga gambaranku ini cukup mudah untuk dipahami. Ya. Nah, teori aksi itu bukanlah suatu pandangan teologis atau keyakinan yang harus diyakini, melainkan lebih seperti ide dan sudut pandang filosofis yang bisa memberikan dasar untuk memahami pertanyaan-pertanyaan seputar keberadaan kita sebagai manusia. Ini bukan mengenai percaya atau tidak percaya bahwa kita berasal dari satu jiwa dalam sebuah telur, tetapi lebih kepada pertanyaan, bagaimana jika eksistensi kita sebagai manusia hanya sebatas menjalani naskah kehidupan sebelum akhirnya meninggal dan beralih ke naskah yang berbeda? Sebenarnya, siapa kita di balik semua wujud fisik ini? Apa yang biasanya kita sebut sebagai jiwa? Apa tujuan kita sampai harus mengalami kehidupan sebagai manusia? Kita semua hanya satu individu yang hidup, mati, hidup lagi, dan mati lagi. Jadi, apapun cara kita hidup, baik atau buruk, itu hanya untuk mendapatkan berbagai macam naskah kehidupan. Ada banyak versi tanpa batas dari diri kita sendiri yang terus bermunculan, hingga semua pengalaman, emosi, trauma, kesuksesan, dan lainnya terakumulasi untuk pertumbuhan jiwa kita. Hanya dengan cara inilah jiwa kita dapat menjadi sempurna dan mencapai keberadaan yang utuh. Kita pernah menjadi raja Romawi yang jahat, pernah menjadi rakyatnya, pernah menjadi Firaun, dan juga budaknya. Kita pernah menjalani peran sebagai polisi, dan juga sebagai penjahat, serta semua skenario kehidupan yang ada di planet ini semuanya adalah diri kita sendiri dalam satu jiwa, meskipun ini dikenal sebagai teori. Tetapi sebenarnya ini hanyalah sebuah gagasan yang bersifat filosofis. Artinya bukan karena adanya individu yang menerima wahyu atau pencerahan mengenai asal-usul penciptaan manusia. Namun, karena cerpen tersebut, muncul sebuah ide yang terinspirasi dari kisah itu mengenai eksistensi kehidupan di alam semesta, dan tentu saja tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Meskipun demikian, pandangan agama, khususnya dari sudut pandang Kristen, merespons dengan bantahan terhadap ide ini, mungkin karena dianggap sebagai konsep yang dapat diterima begitu saja oleh sebagian orang. Padahal, gagasan ini seharusnya bisa menjadi dasar untuk mengkaji kembali asal dan tujuan keberadaan kita sebagai manusia di dunia ini. Pandangan teori dan pandangan Alkitab tentang teori tindakan itu menyentuh aspek empati dan kasih sayang. Tetapi bila dibandingkan dengan pandangan agama, terutama dari sudut pandang Kristen melalui Alkitab, hasilnya sangat bertolak belakang. Sekali lagi, teori ini hanya merupakan suatu pandangan filosofis. Akan tetapi, masih ada orang-orang yang khawatir bahwa pandangan ini bisa menjadi sesuatu yang diakini oleh masyarakat. Takutnya, orang-orang bisa saja menjalani hidupnya sesuka hati. Sungguh baik jika seseorang ingin menjalani skenario yang terbaik, tetapi bagaimana jika mereka tiba-tiba menjalani skenario kehidupan yang buruk? Masalahnya, meskipun tidak dinyatakan secara langsung, ada individu yang percaya dan meyakini teori tindakan ini, dan banyak juga yang mulai mempertanyakan eksistensi kehidupan kita. Di dunia ini, setelah memahami tentang teori teks, banyak orang mulai mempertanyakan asal-usul keberadaan kita, alasan hidup kita, serta hakikat dari alam semesta. Oleh karena itu, dari sudut pandang Kristen, gereja memberikan tanggapan untuk membantah konsep utama dari teori tersebut. Teori ini memiliki 4 konsep inti. Yang pertama adalah reinkarnasi dan kesatuan, di mana setiap individu dianggap sebagai entitas yang sama yang bereinkarnasi berkali-kali untuk mengalami berbagai aspek kehidupan. Yang kedua adalah tujuan dari alam semesta, yang menggambarkan alam semesta sebagai wadah di mana jiwa berkembang sebelum akhirnya jiwa tersebut lahir dengan sifat yang serupa dengan Tuhan. Yang ketiga adalah empati dan kasih sayang, yang menunjukkan bahwa setiap kehidupan saling terhubung, sehingga empati dan kasih sayang menjadi kunci
Menyakiti orang lain sama dengan menyakiti jiwa kita sendiri, yang berdampak negatif terhadap perkembangan jiwa kita dalam wadah tersebut. Yang keempat adalah pertumbuhan spiritual, yang dianggap sebagai tujuan keberadaan manusia, di mana pertumbuhan spiritual dan pencapaian diri dapat diraih melalui berbagai pengalaman hidup yang berbeda. Keempat konsep inti dari teori ini kemudian dibantah berdasarkan pandangan Alkitab. Pertama, reinkarnasi versus kebangkitan. Alkitab mengajarkan bahwa kita hanya hidup sekali, meninggal sekali, dan kemudian menghadapi hari penghakiman. Dalam Ibrani 9 ayat 27, dinyatakan bahwa ditentukan bagi setiap orang untuk mati satu kali dan setelah itu muncul penghakiman. Ayat ini menolak gagasan reinkarnasi dan mengangkat konsep kehidupan yang bersifat linier, yaitu kelahiran, kematian, kemudian dibangkitkan di kehidupan setelah mati dan dihakimi oleh Tuhan. Kedua, citra Tuhan dalam Alkitab mengajarkan bahwa setiap individu adalah unik, diciptakan sesuai dengan gambarannya. Setiap orang mempunyai identitas dan tujuan yang berbeda-beda, yang bertentangan dengan teori yang menyatakan bahwa hanya ada satu jiwa yang terbagi untuk menjalani berbagai kehidupan. Ketiga, keselamatan dan pekerjaan imam. Salah satu ajaran utama dalam agama Kristen adalah bahwa keselamatan diperoleh melalui kasih dan Tuhan sendiri, di mana keselamatan dapat dicapai melalui iman dan cinta kasih kepada Tuhan di kehidupan setelah kematian. Oleh karena itu, kita dituntut untuk hidup dengan baik agar bisa memperoleh keselamatan. Namun, dalam teori acting, pandangan ini dibantah dengan adanya evolusi spiritual. Teori ini berpendapat bahwa ketika kita meninggal, kita harus hidup lagi untuk menjalani skenario kehidupan yang baru, sehingga tidak ada konsep keselamatan setelah kematian. Keempat dan terakhir, dosa dan penebusan. Alkitab memberikan pandangan yang jelas tentang dosa dan penebusan. Singkatnya, dosa membawa kita menuju kematian selamanya, sementara anugerah gratis dari Tuhan adalah kehidupan kekal setelah kematian fisik kita. Dengan demikian, dosa dapat menjauhkan kita dari hadiah tersebut menurut teori ini. Tidak ada pembahasan mengenai dosa dan penebusan, hanya ada proses pertumbuhan jiwa agar jiwa tersebut bisa berkembang. Sebenarnya, konsep tentang eksistensi manusia tidak bisa dibandingkan dengan ajaran kepercayaan yang diakini. Namun, umat Kristiani beralasan bahwa teori ini hanya merupakan hayalan belaka dan tidak seharusnya dipercayai, melalui 4 argumen yang telah disebutkan sebelumnya. Saya juga ingin meminta maaf jika saya hanya mengulas teori ini dari sudut pandang agama Kristiani, karena sejauh ini saya hanya menemukan pandangan berdasarkan perspektif tersebut. Saya menyadari bahwa pandangan saya ini mungkin dipengaruhi oleh kenyataan bahwa Añuere adalah penulis asal Amerika Serikat, di mana umat Kristiani merupakan populasi yang lebih dominan. Oleh karena itu, tanggapan dari kalangan Kristiani di sana lebih cepat muncul terhadap pandangan-pandangan yang dianggap berpotensi menyimpang. Namun, jika ada di antara kalian yang menemukan pandangan dari agama lain, silakan untuk menambahkannya di kolom komentar. Bagi kalian yang beragama Hindu atau Buddha, mungkin memandang proses reinkarnasi sebagai perjalanan spiritual dari satu kehidupan ke kehidupan lainnya dalam perjalanan yang lebih besar menuju pembebasan atau moksha. Proses ini dianggap sebagai perjalanan jiwa dalam mengatasi berbagai aspek kehidupan, di mana kita perlu memperbaiki hidup untuk bebas dari penderitaan. Namun, dari perspektif teori ini, hal ini disederhanakan dengan menggambarkan siklus kehidupan sebagai proses belajar dan tumbuh, di mana setiap situasi kehidupan tidak ada yang terlewat. Yang benar atau salah hanyalah berbagai skenario yang digunakan untuk memberi kesempatan pada jiwa kita merasakan berbagai bentuk kehidupan, baik yang menyenangkan, yang buruk, atau yang penuh penderitaan. Jadi, perbedaan reinkarnasi dalam teori aksi kehidupan selanjutnya bukanlah tentang sebab dan akibat atau untuk mengejar tujuan tertentu dalam menjalani hidup kita saat ini, melainkan sekadar untuk dijalani agar jiwa kita dapat berkembang dan matang, terus keluar dari cangkang, menurut pandangan teori dari perspektif para psikolog. Mungkin kalian menganggap aneh jika pandangan filosofis seperti ini mau dijelaskan secara ilmiah. Namun faktanya, selalu ada penelitian dan studi yang mencoba menjelaskan fenomena ini. Salah satu peneliti terkenal dalam bidang ini adalah Dr. Ian Stevenson. Dia berpikir bahwa ia bisa memecahkan kisah-kisah semacam ini melalui teori psikologi, meskipun sebenarnya lebih mengarah ke parapsikologi. Dr. Ian mengumpulkan cerita dari banyak narasumber mengenai kehidupan sebelumnya, di mana setiap narasumber dapat menjelaskan kehidupan mereka sebelumnya dengan rinci dan spesifik. Dalam bukunya yang berjudul 20 Cases Suggestive of Reincarnation yang diterbitkan pada tahun 1966, Dr. Ian melaporkan berbagai kasus yang melibatkan anak-anak yang mengklaim memiliki ingatan tentang kehidupan sebelumnya. Anak-anak ini mampu memberikan rincian yang sangat spesifik mengenai individu yang telah meninggal, dan mereka mengaku bahwa individu yang sudah tiada tersebut adalah diri mereka di kehidupan yang lalu.
Dr. Ian melaporkan bahwa anak-anak tersebut memiliki ingatan lain yang tersimpan jauh di dalam pikiran bawah sadar mereka. Menurut pandangannya, setiap orang memang memiliki memori tentang diri mereka yang berbeda sebelum mengalami reinkarnasi, tapi tidak semua orang dapat mengakses memori ini. Seiring bertambahnya usia, memori ini akan semakin memudar, namun tetap berpengaruh pada karakter dan kepribadian masing-masing individu yang berbeda. Dr. Ian juga berpendapat bahwa anak-anak yang mengaku memiliki ingatan tentang kehidupan sebelumnya cenderung memiliki sifat dasar yang mirip dengan orang yang telah meninggal, sesuai dengan detail yang mereka sampaikan. Mungkin tidak ada hubungan yang jelas dengan teori The Act atau konsep Starseed yang bereinkarnasi dari makhluk luar angkasa dengan tujuan tertentu di bumi, tetapi Dr. Ian percaya bahwa setiap orang adalah reinkarnasi dari individu lain di kehidupan sebelumnya, mirip dengan ide dasar dalam teori tersebut. Meski begitu, banyak ahli yang meragukan penafsiran Dr. Ian atas penemuan-penemuannya. Mungkin Dr. Ian hanya menanyakan sesuatu yang membuat anak-anak itu menjawab dengan cara tertentu, atau mungkin ia hanya merekam imajinasi mereka. Dari sudut pandang lain, usaha untuk mengilmiahkan teori The Act bisa datang dari sebuah konsep universal tentang rasa kesepian yang diwujudkan sebagai ide yang berfokus pada diri sendiri, yang menyiratkan bahwa semuanya hanya berasal dari diri kita sendiri. Tetapi, bagaimana menurut kalian? Apakah Dr. Ian mencoba mengungkapkan suatu kebenaran yang seharusnya tidak kita ketahui? Teori ini menawarkan sudut pandang yang berbeda tentang siklus kehidupan dan keberadaan manusia. Konsep ini sebenarnya tidak benar-benar dapat dianggap sebagai teori, karena tidak dapat dibuktikan dengan metode penelitian yang umum, tetapi lebih merupakan pandangan filosofis yang dalam. Teori ini terinspirasi dari cerita pendek karya Andy Weir, di mana banyak orang melihat konsep ini sebagai hanya sebuah ide fiksi. Namun, teori ini justru memotivasi banyak orang untuk kembali bertanya tentang eksistensi kita di dunia ini, seperti dari mana kita berasal dan apakah kita benar-benar hidup, atau hanya berputar-putar di dunia ini. Terlepas dari apakah ini teori atau tidak, serta nyata atau fiksi, saya ingin mendorong kita semua untuk berpikir bijak tentang pandangan seperti ini. Kita harus berhati-hati agar setelah memahami teori ini, kita tidak mulai meragukan keyakinan kita terhadap Tuhan. Menurut kalian, bagaimana? Apakah sebenarnya teori ini bisa dianggap sebagai kenyataan yang ingin dijelaskan oleh Andy Weir dalam ceritanya? Mari kita diskusikan dengan cara yang baik di kolom komentar. Ngomong-ngomong, beberapa teman saya percaya pada teori ini dan menghubungkannya dengan konsep Starseed, yang juga menarik. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Di dalam telur ini terdapat jiwa yang sedang dalam proses menuju kedewasaan. Lalu, sebenarnya siapakah kita? Apa yang ada di balik tubuh fisik kita? Apakah itu sesuatu yang biasanya kita sebut sebagai jiwa? Permasalahannya adalah, meskipun tidak diucapkan, masih ada orang-orang yang percaya dan mengimani konsep ini secara langsung. Meskipun demikian, masih lebih banyak ahli yang tetap berpegang pada pandangan berbeda.